Kali ini kita akan membahas alur cerita film Soul Snatcher tahun 2020. Film ini sendiri berkisah seekor rubah QB ekor 9. Diceritakan siluman rubah yang harus menyamar sebagai seorang pemuda dan berteleportasi ke dunia manusia agar dapat menemukan pil abadi dewa. Dalam perjalanannya, ia berteman dengan seorang cendekiawan polos. Kita awali film dengan memperlihatkan seekor rubah bermain dengan katak tanpa sengaja ia terpeleset ke bibir tebing. Tapi beruntungnya ada anak yang menarik dia ke atas. Akan tetapi malah anak ini yang jatuh ke jurang. Rubah itu berniat menolong, akan tetapi malah mencabik hingga anak itu jatuh dan tewas. Terlihat rubah itu hanya bisa menangis di samping anak itu. Singkat cerita 500 tahun berlalu dan kita beralih di kaum siluman rubah untuk melaporkan ujiannya agar dapat naik peringkat ke rubah yang lebih hebat. Di sini terlihat seorang pemuda mencoba masuk dengan ilegal. Ia ketahuan dan diusir dan dihina. Ia adalah sosok rubah yang bodoh dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kita beralih ke dalam gua rubah, di mana terlihat sosok rubah putih ekor 9 yang berubah menjadi pria tua. Ia adalah pemimpin dari rubah-rubah yang ada di situ. Laporan pun dimulai, dan ada satu rubah yang berhasil mendapatkan eliksir karena kepandaiannya. Ia pun memperlihatkan ekor 5-nya kepada semua rubah. Terlihat para siswa diminta untuk mengambil sebuah misi yang akan mereka jalankan di sebuah batu yang telah tersusun. Ketua rubah itu mengatakan bahwa setiap 1000 tahun akan ada eliksir berwarna putih, dan bagi siapa saja yang berhasil mendapatkannya maka ia akan berubah menjadi rubah ekor 9 atau rubah dengan tingkatan tertinggi. Peserta pun berkumpul karena kekurangan orang untuk bisa menjalankan misi tersebut, dan batu pun tidak dapat mengeluarkan perintahnya. Hingga tiba-tiba datang seorang pemuda yang tadi mencoba masuk secara ilegal agar dapat menerima misi. Terlihat ia ditarik oleh batu tersebut dan ia hanya mendapatkan tanda sepasang telinga. Setelah itu Sisan menghampiri ketua dan terlihat kakek tua itu memberinya pusaka agar dapat membantu perjalanannya. Akan tetapi ia merasa tak puas dengan pemberian kakek itu. Sisan pun berlari dan mengambil pusaka yang dapat berbicara dan menunjukkan arah yang harus dia lalui. Saat Sisan telah pergi, muncul seniornya dan memberitahu ke ketuanya bahwa banyak dari junior mereka tewas saat mencoba mendapatkan eliksir tersebut. Karena khawatir, kakek itu pun menyuruh pada pria tersebut untuk menjaga Sisan, dan pria itu merupakan guru dari Sisan. Kita beralih di mana terlihat Sisan telah berada di kota dan ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Sijin. Sijin terlihat bertanya pada Sisan yang sedang makan. Karena Sisan merasa terganggu, ia pun mencoba untuk mengusir Sijin. Setelah Sijin pergi, Wixi memberitahu Sisan bahwa eliksir putih yang ia cari tertanam pada kelamin pria yang baru saja mengganggunya saat makan. Mendengar hal itu, ia pun terlihat bersemangat mencari Sijin. Setelah Sisan membuat keributan di kota itu, mereka kembali bertemu. Terlihat Sijin mengejar Sisan, memberitahukan bahwa keributan yang ia buat barusan membuat keledai miliknya kabur dan meminta Sisan agar membantunya mencari keledai miliknya yang kabur tersebut. Dan Sisan pun mengetahui bahwa eliksir putih yang ia cari tertanam pada kelamin Sijin. Ia pun akhirnya menuruti semua kemauan Sijin. Mereka kemudian bermalam di sebuah gubuk. Saat malam hari dikala Sijin telah tertidur, muncullah guru Sisan yang tadi diperintahkan untuk mengawal Sisan. Guru Sisan pun terlihat memberi saran kepada Sisan tentang cara terbaik mengambil eliksir putih tersebut. Pagi harinya saat Sijin telah terbangun dan kaget melihat keledainya telah berada di hadapannya. Sijin pun menebak bahwa Sisanlah yang membawanya kembali. Kemudian terjadilah persahabatan di antara mereka berdua. Sisan menemani perjalanan Sijin yang hendak mengikuti ujian masuk agar dapat menjadi pejabat. Dan sampailah mereka pada gedung yang bernama penginapan sekolah laut menyedihkan. Mereka kemudian tiba-tiba dikejutkan oleh seorang pria yang tiba-tiba muncul dari arah belakang dan mengaku sebagai pemilik penginapan. Sijin dan Sisan pun memutuskan untuk menginap di penginapan tersebut. Pada malam harinya Sijin terlihat berkeliling penginapan dan ditangkap oleh siluman katak.
Si Jin pun dibawa ke suatu ruangan yang aneh. Di ruangan itu ia hampir dimakan oleh siluman katak. Dan tiba-tiba saja Si San muncul dan menyelamatkannya. Mereka pun berusaha untuk kabur dari pengejaran siluman katak tersebut. Dan pada akhirnya Si San mengorbankan hidupnya agar dapat memberi kesempatan kepada Si Jin untuk kabur. Dan ternyata siluman katak itu merupakan pemilik penginapan tersebut dan juga teman Si San sendiri. Mereka bekerja sama agar bisa mendapatkan eliksir putih. Akan tetapi semua tidak berjalan sesuai rencananya. Si Jin pun terlihat kembali ke arah mereka dan membawa sebuah bor beserta bubuk misiu. Saat katak itu menyemburkan Si San keluar, Si Jin pun terkejut karena melihat Si San memiliki ekor dan telinga rubah. Beruntungnya, guru Si San dengan cepat membuat Si Jin tak sadarkan diri. Sementara siluman katak yang babak belur dibawa pergi oleh antek-anteknya. Kita beralih di atas perahu dengan menampilkan Si San dan kodok tersebut babak belur. Dan terlihat guru Si San membisikkan strategi saat mereka nanti sampai di kota Jiankan. Karena di kota tersebut ada seorang putri cantik yang dapat melihat eliksir Si Jin. Apakah putih atau tidak? Tiba-tiba saja Si Jin bangun dan membuat mereka semua segera bersembunyi. Si San telah menunjukkan jati dirinya bahwa ia adalah siluman rubah, tetapi berjanji tidak akan menyakiti Si Jin. Si Jin pun mencoba mengobati Si San menggunakan obat kuno dari nenek moyangnya. Si Jin pun keheranan karena perahu yang ia tumpangi dapat bergerak sendiri. Ternyata di balik perahu itu ada kodok yang sedang menderita, dan tibalah mereka di kota tujuan mereka. Si San dan Si Jin melewati sebuah rumah bordir dan seorang anak kecil menghampiri Si Jin mengatakan bahwa ada yang hendak menemui dirinya. Mendengar hal tersebut, Si Jin terlihat senang karena ia mengira bahwa orang yang hendak ketemu dengannya adalah Doran yang selama ini ia cari, dan sampailah mereka di tempat yang ditunjukkan anak kecil tadi. Di tempat itu Si San bertemu dengan gurunya yang sedang menyamar. Guru Si San telah menyusun strategi agar dapat melihat warna eliksir yang ada pada Si Jin melalui bantuan jin teratai cantik. Alasan guru Si San meminta bantuan jin teratai itu karena siluman rubah tak dapat melihat warna dari eliksir tersebut. Lalu dipertemukanlah Si Jin dengan wanita cantik yang merupakan jin teratai bernama Ying Lian. Si Jin pun dibuat terpana melihat kecantikan Ying Lian tanpa mengetahui identitas Ying Lian yang sebenarnya. Ying Lian mencoba melihat eliksir yang ada pada Si Jin. Ternyata ia tidak dapat melihatnya karena tertutup oleh sesuatu. Di esok harinya tibalah mereka di tempat yang akan dilaksanakan ujian bagi Si Jin. Dan terlihat Si Jin masih berusaha untuk dapat menemukan kakaknya. Akan tetapi tak satu pun orang mengetahuinya. Pendaftaran ujian pun dimulai. Setiap orang diperiksa dan juga didata untuk menghindari kecurangan. Dan mereka mengantri dari pagi hingga pagi kembali. Tibalah saatnya mereka semua dipanggil untuk masuk ke sebuah ruangan ujian. Bel pun dibunyikan pertanda ujian telah dimulai. Mereka semua terus berkonsentrasi. Dan hingga malam pun ujian tak kunjung selesai. Tiba-tiba ada salah satu peserta terlihat berteriak. Dan peserta itu pun diangkut keluar karena membuat keributan. Dan dianggap telah gagal dalam ujian ini. Tidak lama berselang datanglah Ying Lian ke tempat Si Jin dan menariknya keluar. Karena waktu yang pas untuk mengambil jiwa Si Jin. Adalah saat itu, di tempat itu juga banyak arwah penasaran yang mengganggu peserta agar terlihat stres seperti pria yang diangkut keluar barusan. Si Jin melihat kakaknya yang tengah melaksanakan ujian, akan tetapi saat Si Jin mencoba memanggilnya tiba-tiba ia berubah menjadi arwah penasaran dan menarik Si Jin ke dalam dunianya. Si San kebingungan antara ingin membunuh Si Jin segera karena apabila ia gagal maka perjuangan selama 500 tahun menjadi sia-sia. Akan tetapi ia malah memilih untuk masuk ke dalam dunia arwah tempat kakak Si Jin dan mencoba menolong Si Jin. Dan ternyata Doran ini telah lama mati dan menjadi arwah penasaran dikarenakan ia tidak dapat menyelesaikan ujian. Di sini mereka terpisah dan terlihat Si San dikepung oleh arwah-arwah jahat. Dan Si Jin jiwanya dihisap oleh Doran, kakaknya sendiri. Karena terdesak, pusaka milik Si San tadi mengeluarkan cahaya agar dapat membebaskan mereka dan membuat Doran mengingat kembali masa lalunya agar mereka dapat keluar dari tempat tersebut.
Lalu Si San dan Si Jin kembali ke tubuh mereka masing-masing. Ketika telah sadar, Si Jin pun kemudian mempertanyakan kepada Si San, apa itu eliksir jiwa? Dan pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Si San, dan tak hanya menjawab pertanyaan akan tetapi juga membongkar identitas Ying Lian yang sebenarnya. Kemudian saat malam harinya Si Jin datang untuk menikahi Ying Lian. Setelah melalui perdebatan panjang, Ying Lian kemudian menerima lamaran Si Jin. Guru Si San yang mendengar obrolan mereka berusaha menghentikan Ying Lian yang berencana membawa kabur Si Jin. Namun usahanya langsung digagalkan oleh Si San yang membuatnya tak sadarkan diri. Namun saat mereka berdua sampai di jembatan, mereka berdua bertemu dengan Si San. Si San yang berusaha untuk dapat mendapatkan Si Jin kembali namun dihadang oleh Ying Lian yang tidak ingin kehilangan calon suaminya, hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Saat Ying Lian berusaha membunuh Si San, tiba-tiba tanpa disadari Ying Lian ditikam dari belakang oleh siluman katak. Hal itu tidak membuat Ying Lian putus asa dan kembali menyerang mereka berdua dan membawa Si Jin kembali pergi. Namun saat ia sampai di tepi sungai, Ying Lian pun tak mampu menahan sakit akibat tusukan pusaka yang dideritanya barusan. Dan pada akhirnya perlahan demi perlahan keberadaannya pun lenyap. Hal tersebut membuat Si Jin mengalami kesedihan yang begitu luar biasa. Hingga pada akhirnya muncullah Si San di hadapan Si Jin. Terlihat Si Jin begitu marah dan kecewa karena telah ditipu selama ini. Lalu terjadilah perkelahian di antara keduanya. Hingga pada akhirnya Si San tidak mampu mengambil eliksir putih dari sahabatnya dan mencoba mengakhiri hidupnya. Akan tetapi tiba-tiba saja kakeknya menteleportasi Si San kembali ke gua para siluman rubah. Di gua tersebut sang ketua menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Ketua, Si San pun kembali menemui Si Jin. Si Jin terlihat berjalan seorang diri dengan tatapan kosong hingga pada akhirnya ia bertemu dengan Si San. Si San yang berada di hadapannya bukanlah Si San yang sebenarnya, melainkan gurunya yang sedang menyamar demi mendapatkan eliksir putih itu. Hal tersebut dilakukan hanya karena ia tidak dapat mempercayai muridnya untuk mendapatkan eliksir putih itu, yang sama sekali tak bisa diandalkan. Si Jin pun mengambil eliksir putih tersebut dan mengorbankan nyawanya. Saat gurunya menghampiri tubuh Si Jin, ia kemudian bertemu dengan Si San yang asli. Dan gurunya pun menjelaskan bahwa eliksir yang ada pada Si Jin adalah eliksir hitam biasa. Dan hal itu tidaklah berguna sama sekali. Kemudian gurunya melemparkan eliksir tersebut lalu pergi begitu saja. Dan hal itu tidak dapat diterima oleh Si San. Kemudian ia pun menyerang gurunya. Dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Karena perbedaan kekuatan yang begitu jauh, Si San pun kalah dan berada di ambang kematian. Sesaat sebelum mati ia pun mengingat kenangannya saat bersama dengan Si Jin dahulu. Dan sedikit menyentuh eliksir yang dibuang gurunya tadi. Seketika eliksir hitam itu berubah menjadi eliksir putih dan memancarkan cahaya hingga menembus langit. Guru Si San yang belum terlalu jauh melihat kilatan cahaya yang menuju ke arahnya. Ternyata kilatan cahaya itu adalah wujud Si San yang telah berubah menjadi rubah ekor 9 yang sempurna. Pertarungan mereka berdua kembali terjadi. Si San yang telah berubah menjadi ekor 9 sempurna memiliki kekuatan sangat besar dan dengan mudah mengalahkan gurunya. Saat ia hendak mengakhiri hidup gurunya, kembali teringat dengan kata-katanya Si Jin. Si San mampu mengontrol emosinya dan melepaskan gurunya. Si San yang memiliki kekuatan yang luar biasa itu pun kembali menghidupkan Si Jin. Namun Si San berubah menjadi rubah biasa dan mereka berdua pun kembali bertemu. Di sini Si Jin telah kehilangan semua ingatannya bersama Si San. Si San yang telah berubah menjadi rubah biasa kembali kehidupan normal bersama dengan Si Jin dan cerita pun berakhir.